Mohon pencerahan Ustazah, mengapa orang yang baru mulai berhijrah dalam perjalanan selalu mendapat ujian berat? Seperti itu yang selalu terjadi. Gini, ketika seseorang akan pindah, ini ilustrasi. Ketika orang akan pindah, bawaannya banyak nggak? Banyak ya. Aduh ya Allah, repot banget bawa lemari, bawa tempat tidur gitu kan? Karena mau pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih? Ada pertanyaan dari saya. Bagaimana pandangan Islam tentang perayaan Tahun Baru Islam? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mengadakan perayaan Tahun Baru Islam, kalau Rasulullah mengadakan enggak? Tidak. Kalau sekarang kenapa diadakan? Karena jarang yang ingat dengan Tahun Baru Islam, sehingga sekolah-sekolah Islam merayakan kan, bawa bendera, salawatan. Kenapa? Karena orang tuanya nggak ingat kalau ini Tahun Baru Hijriah, begitu. Jadi mensosialisasikan, mensyiarkan gitu ya. Kalau Rasulullah enggak ada. Kalau sekarang kenapa perlu dirayain, perlu disosialisasiin gitu ya? Karena memang untuk mengingatkan kita gitu. Ironis ya, kita kalau Tahun Baru Masehi kan gebyar gitu. Gebyar banget gitu. Dengan macam-macam ya, macam-macam kembang api, macam-macam atraksi dan seterusnya. Terus kenapa kalau Tahun Baru kita, Tahun Baru umat Islam tuh enggak banyak yang tahu? Jadi hari ini kita memulai dengan Bismillah, harapannya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Terus alhamdulillah tahun lalu kita sudah isi dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi kalau dalam Islam bagaimana? Tergantung bagaimana sudut pandang kita. Kalau niatnya untuk mensyiarkan biar orang tahu ini tahun baru kita loh gitu, ya nggak apa-apa kan, sekolah-sekolah Islam gitu kan, sekolah Islam terpadu bikin pawai sampai bertanya-tanya, ini ada apa sih, ini Tahun Baru Islam Bu, oh gitu, mensosialisasikan, membumikan, mensyiarkan biar mereka, oh ada ya Tahun Baru Hijriah ya, ada Bu gitu kan. Banyak nih emak-emak yang nggak tahu kalau hari ini tanggal 1 bulan Muharram. Terus kalau kita tahu bagaimana? Alhamdulillah kita sudah tahu. Tinggal kita punya kemauan nggak mengisi gitu ya, mengisi bulan Muharram ini dengan hal-hal yang positif, dengan ibadah. Contohnya sholat malam, sholat sunnah diperbanyak, puasa sunnah diperbanyak, begitu. Jadi wallahu alam seperti itu ya gambarannya. Demikian. Baik, ada pertanyaan di sini. Mohon pencerahan Ustazah, mengapa orang yang baru mulai berhijrah dalam perjalanan selalu mendapat ujian berat? Seperti itu yang selalu terjadi. Gini, ketika seseorang akan pindah, ini ilustrasi. Ketika orang akan pindah, bawaannya banyak nggak? Banyak ya. Aduh ya Allah, repot banget bawa lemari, bawa tempat tidur gitu kan? Karena mau pindah. Sehingga kita tuh dibuat ribet gitu. Aduh ya Allah, terkadang ada yang ketinggalan kan, ya Allah itu mesin cuci belum dibawa, itu yang pindah kan. Sekarang seseorang mau pindah dengan seluruh akhlaknya, pikirannya gitu, pasti kan ujiannya berat. Iya, setan nggak pernah redho kalau orang itu berubah, nggak akan pernah redho. Kenapa? Berarti temennya berkurang. Kenapa kalau orang hijrah ujiannya berat? Kadang-kadang mohon maaf ada yang sampai diganggu. Karena kata setan, ya temanku berkurang nih gitu. Kok kalau orang yang jahat-jahat nggak banyak ujian, orang yang nggak hijrah nggak banyak ujian? Karena setan nggak perlu lagi menggoda dia sudah jadi temennya, makanya nggak diganggu gitu. Sama halnya misalnya orang mau nikah, ujiannya berat kan, karena ingin menjalankan sunnah Rasul, makanya ujiannya berat. Ada yang bilang begini, Bu Fatihah waktu pacaran dia romantis, harmonis gitu, tapi kok pas nikah
Enggak gitu ya, enggak seperti yang saya bayangkan. Karena waktu nikah sudah halal, dibuat sama setan menjenuhkan, melelahkan gitu. Waktu pacaran kan enggak halal, gitu kan? Dihiasilah pacaran itu lebih indah daripada saat menikah. Jadi orang yang hijrah itu orang yang mau pindah dari level yang standar ke level berikutnya, ditarik sama setan, biar kita turun ke level semula. Kenapa? Setan nggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, orang hijrah itu pahalanya besar. A'dhamu darajah. Jadi orang hijrah itu diangkat derajatnya sama Allah. Orang kalau mau diangkat, dites dulu kan. Contoh, SD ada ujian, SMP ada ujian gitu kan. SMU ada ujian, sampai kita kuliah. Kalau kita dites di SMP nggak lulus, nggak bisa lanjut kan ke SMU. Di mata manusia saja perlu ada tesnya, Allah pun demikian. Nih mau diangkat nih derajatnya sama Allah. Kira-kira kuat gak ya gitu. Orang hijrah itu manfaatnya banyak. Boleh tolong buka surat At-Taubah ayat 20. Surat ke-9 ayat 20 dan 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajah. Nah itu a'dhamu darajah. Ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia akan diangkat oleh Allah derajatnya, diujilah dengan ujian yang kita hadapi. Yang kedua apa? Wa ulaika humul faizun. Dan dia insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung. Dijadikan oleh Allah orang-orang yang beruntung, tuh nomor 2-nya. Apakah segera itu? Banyak lagi. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah memberikan kabar gembira kepada mereka yang hijrah dengan apa? Dengan rahmat Allah. Dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disayang sama Allah. Keempat apa? Waridwan, redho Allah. Kalau sudah redho sama kita, urusan kita dihandle sama Allah semuanya, enak kan gitu. Tapi kalau mau dihandle sama Allah, dites dulu sama Allah kan gitu. Baru yang kelima wajannat, dikasih surga. Jadi karena mau dapat bonus 5 tadi, Allah menguji dia, layak gak nih dapat benefit yang 5 tadi. Makanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yakin, seyakin-yakinnya saat dia diuji, ketika dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan kekuatan kepadanya. Demikian Allah alam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, maaf keluar dari tema. Oke, berarti jawabannya juga keluar dari tema ya. Bagaimana menyikapi suami yang menyimpang dari syariat seperti berjudi, tidak sholat? Apa yang harus saya lakukan? Apakah kita berhak menuntut atau meminta cerai karena perbuatan tersebut sudah dilakukan bertahun-tahun? Insyaallah ya. Gini, ketika seseorang akan menikah atau ketika seseorang akan berpisah, itu konsultasi kepada Allah terlebih dahulu. Cara konsultasinya bagaimana? Sholat istikharah. Sholat istikharah itu berpasrah kepada Allah, minta pilihan yang terbaik sama Allah. Kalau manusia kadang-kadang melihat luarnya saja. Manusia itu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi setahun ke depan, sebulan ke depan, atau 5 menit ke depan, dia nggak pernah tahu. Beda sama Allah. Allah paling tahu apa yang terbaik buat kita. Oke, sekarang kita kalau pergi ke tempat yang kita tidak tahu, kita buka Google Map kan. Kita sama Google Map sikoh banget, percaya banget sama Google Map. Turn right, kita ke kanan. Turn left,
kita ke kiri, ikut apa yang kata Google Map bilang ya, walaupun terkadang dia ngajak ngasruk juga gitu, jalanannya kecil sempit tapi kita ikut kan gitu. Sama Google Map kita percaya, thiqoh gitu. Kenapa nggak thiqoh sama Allah gitu? Nih saya nggak tahu nih gitu ya, nih kira-kira rumah tangga ini bertahan atau berpisah? Nanya sama Allah, apakah berpisah atau bertahan? Nanti Allah punya cara tuh ngasih jawaban. Kalau secara hukum bagaimana? Boleh, karena suaminya sudah cacat mental, cacat perilaku, boleh. Tapi kalau dia bersabar dengan perilaku suaminya, ada pahala besar di sana. Jadi nanti kita nggak tahu nih, ini gimana ya gitu, bertahan atau berpisah ya. Itu yang pertama diambil adalah sikap yang pertama, sholat istikharah terlebih dahulu, nanti ditunjukin sama Allah. Kok dia punya akhlak yang baik, dia ada perubahan, dia sayang sama anak-anak misalnya. Itu berarti apa? Bertahan dalam rumah tangga tersebut. Tapi kalau misalnya setelah sholat istikharah keburukannya semakin ditunjukkan sama Allah, atau semakin ilfil ya, kita semakin gak suka gitu, boleh jadi kecenderungan berpisah lebih kuat gitu ya. Jadi menikah ataupun bercerai, konsultasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh angkat tangan, raisa di mana nih? Iya, silahkan. Afwan Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam. Ustazah, Afwan kan tadi membahas tentang hijrah, yang mana ketika hijrah itu juga Allah memberikan ujian. Afwan Ustazah, ana izin untuk meminta motivasinya, bagaimana caranya agar kita itu bisa bertahan akan ujian yang Allah berikan ketika sedang berhijrah tadi. Oke. Syukran Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyambung pertanyaan pertama ya, yang tadi ujian ya. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mau move on ya, mau hijrah, kan setan gak pernah ridho tuh ya. Terus gimana dong? Berdoa, nanti bawa pulang duit. Apa duit? D-nya doa, doa yang banyak. Untuk bisa istiqomah itu doanya ada di surat Al-Imran ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa artinya? Ya Allah, jangan engkau ambil hidayah yang sudah engkau berikan kepadaku, jangan engkau cabut, jangan engkau condongkan hatiku kepada dosa gitu. Jadi minta agar hati kita mantap. Istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Jadi kalau kita mau hijrah, mau berubah ke arah yang lebih baik, teman-teman masa lalu kita itu banyak yang harus kita tinggalkan. Dan mereka pasti bilang, kamu udah gak asik lagi kayak dulu gitu kan, payah nih gitu. Kadang-kadang melalui mereka itu kita goyah gitu, aduh gimana ya gitu. Nah terus gimana kan, duit, D-nya doa, U-nya apa? Usaha. Pilih circle yang kondusif, pilih circle yang kondusif. Teman-teman kita sekarang banyaknya artis-artis hijrah itu keren, Masya Allah. Circle-nya sudah mulai dibatasi. Kalau mau hijrah, circle lama itu dihindari. Katakanlah misalnya, mohon maaf, kita duduk nongki-nongki sama orang yang gak sholat, itu udah kita ganti dengan circle orang-orang yang sholat, circle orang-orang yang senang sama pengajian. Jadi selain doa, kita pun harus usaha nyari circle yang bagus gitu. Bayangkan kita pernah duduk dengan orang-orang yang gak sholat, deg-degan. Jadi kita masih nongki-nongki, masih nongkrong-nongkrong, masih makan-makan, adzan berkumandang, gak ada orang yang mengingatkan kita sholat. Ketika kita akan sholat, kita kan takut dibilang solehah kan gitu.
Ya takut dibilang solehan, yang lain nggak sholat, salah sendiri kenapa kita kumpul sama mereka kan gitu. Berbeda kalau kita lingkungannya orang-orang sholat, coba baru Allahu Akbar, teman kita langsung bilang, zuhur nanti kita sholatnya di mana ya, langsung diingatkan sholatnya di mana, mau pergi kemana juga pasti diingatkan sholat. Maka berarti usaha kita harus berkumpul dengan orang baik-baik. Kita membatasi circle kita yang kira-kira banyak ngajak dosa, adalah gitu ya, mulai disingkirkan, diganti dengan circle yang baik. Terus duit, D-nya doa, U-nya usaha, mengganti circle atau membatasi circle kita. I-nya apa? Ikhlas. Namanya juga mau berubah. Mohon maaf, orang diet saja, orang diet itu kan harus kerja keras kan, nahan hawa nafsu makannya. Orang mau hijrah juga begitu, diet dari dosa. Aduh, dulu seringnya pacaran ya, aduh ketemu dia deg-degan lagi gitu misalnya, tinggalkan, ikhlas saja. Dek, kok kamu udah nggak mau dideketin sih dek? Saya baru tahu kalau pacaran itu dilarang, karena pacaran kita itu nggak normal misalnya gitu. Orang pacaran kan biasanya hadap-hadapan kan, jarang yang belakang-belakangan kan orang pacaran. Kak, apa kabar? Kamu gimana? Enggak kan? Pasti hadap-hadapan orang pacaran itu. Terus nanti kata setan, masa cuma tatap-tatapan aja? Peganglah tangannya, kan gitu. Walaupun dimulai dengan zikir Bismillahirrahmanirrahim, pegang tangannya halus deh, Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak sampai kakak astagfirullah, kakak kita sudah melanggar rambu-rambu Allah. Baik dek, kalau gitu mari kita tutup pacaran kita dengan doa penutup majelis dan istighfar 3 kali. Nggak bisa. Maka berarti bagaimana? Ikhlas itu. Kakak, kalau kita berjodoh insya Allah kita ketemu lagi ya. Untuk sementara kita sama-sama fokus dengan pendidikan kita atau dengan karir kita. Kalau memang kakak serius, datang ke rumah orang tua saya. Ikhlas kan gitu. Jangan bangga pacaran 10 tahun. Bu Fatia, alhamdulillah saya udah pacaran 10 tahun dan dia setia. Ya Allah mbak, kalau nikah udah punya anak SD, saya bilang. Tapi kan kalau pacaran dosa gitu ya, itu ikhlas. Baru T-nya tawakal. Jadi hasilnya kita serahkan sama Allah saja. Berarti doa minta kekuatan, kemudian U-nya usaha ya, meninggalkan circle yang tidak baik. Saat menjalani ujian tersebut kita ikhlas, ini ujian, semoga Allah ngasih kekuatan, semoga Allah gitu. Terus tawakal dengan hasilnya, ya Allah mudah-mudahan saya diangkat ke level yang lebih tinggi dengan ujian ini, begitu. Demikian jawabannya, insya Allah. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah, cara beribadah namun dalam menjalannya kerap kali saya terkecoh dengan menonton HP dan berbelanja di aplikasi sehingga terkadang saya lupa dan khilaf. Bagaimana menyiasatinya Ustazah? Tinggalkan HP sementara. Itu. Baca Quran. Saya jarang baca Quran di HP. Kenapa? Karena kalau baca Quran di HP terus ada notifikasi, Quran kalah sama notifikasi tadi. Oh, ada WA nih, scroll kan, baca WA, habis WA maju lagi ke Instagram ganti lagi ke TikTok, terus Quran yang tadi kemana? Makanya kalau mau baca Quran, mau ibadah, jangan disatukan sama HP, kalah. Baca Quran, HP-nya disembunyikan dulu, ting tung, biarin aja kita baca dulu, nanti pas udah waktunya baru kita. Tapi kalau misalnya kita baca Quran di HP, oh kalah. Sholat sama HP aja kalah terkadang kan gitu. Atau mau sholat nonton TV, sinetron, pas iklan wudhu, mumpung iklan wudhu, habis wudhu duduk lagi di sinetron, gitu kan. Terus iklan lagi baru sholat, nah itu baru Allahu Akbar, mulai lagi sinetron itu. Oh, kita cepatnya luar biasa. Kenapa? Karena disambi.
Ibadah sholat salah satu ibadah yang gak bisa disambi. Puasa sambil nyuci bisa, puasa sambil ke pasar bisa, puasa sambil goreng ikan bisa, sholat sambil goreng ikan, itu gak bisa. Sholat sambil nonton sinetron gak bisa, sholat sambil nungguin aplikasi gak bisa. Memang harus ada yang ngalah. Maka kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Nah, lalai dalam sholat itu ada 3 kelas. Kelas yang pertama para sahabat. Mereka kalau gak khusyuk, mereka bilang udah lalai itu. Aduh celaka, sholatku tidak khusyuk gitu. Maka ada beberapa sahabat kalau sholatnya tidak khusyuk langsung sedekah 1 hektar kebun. Kita nggak khusyuk tiap hari. Sekalinya khusyuk bingung, ya Allah ini ketiga apa keempat ya Allah. Coba bayangkan, repot. Jadi kalau mereka tuh nggak khusyuk tuh udah merasa celaka, aku sholatnya tidak khusyuk, udah merasa celaka. Itu level paling tinggi. Level kita yang mana? Level kita yang kedua. Lalainya kita apa? Nah, lalai kita, lalai waktunya, lalai rokaatnya, lalai bacaannya. Nah itu kita. Lalai waktunya sering kan kita terlambat. Nanti gitu kan. Lalai rokaat bagaimana? Astagfirullahaladzim, ini kedua apa ketiga ya Allah, astagfirullah ya Allah, ini kedua apa ketiga gitu. Kalau lagi bingung ambil yang sedikit ya, kedua atau ketiga, kedua. Aduh ini ketiga atau keempat, ketiga gitu. Ambil yang sedikit. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Itu kalau lalai rokaat. Yang ketiga apa? Lalai bacaannya. Contoh kita mau baca surat yang agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi enggak ingat itu kita. Akhirnya balik lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pernah begitu nggak? Pernah. Lalai. Kenapa? Tadi karena kita nggak fokus. Jadi lalainya kita itu bisa 3, bisa waktu, bisa rokaat, bisa bacaan. Terus kalau lalai yang paling parah yang mana? Lalainya orang-orang munafik. Tadi ya, kalau sahabat lalainya ndak khusyuk. Kalau kita lalainya bisa lalai waktu, rokaat, bacaan. Nah kalau yang ketiga ini lalainya orang munafik. Orang munafik bagaimana? Mereka sholatnya riya, pamer. Orang munafik itu kalau sholat cuma zuhur dan asar, maghrib, isya, subuh mereka nggak sholat. Kenapa? Kan gelap, nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya kita sholat karena orang lain, nah na'udzubillah itu. Orang munafik sholatnya apa? Riya. Atau mereka meninggalkan sholat gitu. Ini yang paling parah. Jadi kalau ada aplikasi, solusinya ya untuk sementara jauhkan dulu aplikasi tersebut gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadzah, bagaimana cara mengikhlaskan atau memaafkan orang yang pernah menyakiti hati kita? Apakah tindakan yang saya lakukan sudah benar dengan menghapus nomor HP-nya dan menjaga jarak dengan orang tersebut? Kalau ada yang menyakiti hati kita, kita berusaha memaafkan. Caranya bagaimana? Yang pertama, ya Allah, ini terjadi atas izinmu. Dia melukai hati kita kan atas izin Allah kan, untuk menguji kesabaran kita. Jadi ingat ya Allah, ini kan atas izin Allah. Terus yang kedua, bagaimana? Pengen banget kita menjadi hamba yang bertakwa,
Ciri-ciri hamba yang bertakwa diantaranya mudah memaafkan kesalahan orang lain. Tapi itu kan butuh proses. Jika ternyata sulit, melihat dia kesel lagi, melihat dia gitu ya, luka lama hadir lagi, maka boleh menjaga jarak saja tanpa memutuskan hubungan silaturahim, begitu. Jadi kalau kita kan orang-orang beriman nggak boleh meninggalkan saudara ini 3 hari, nggak boleh marahan gitu ya, lebih dari 3 hari. Jadi kalau misalnya menjaga jarak dibolehkan, memutus hubungan tidak dibolehkan. Berikutnya berbicara mengenai hijrah khuluqiyah yang tadi sempat dibahas pemateri, saya ingin bertanya mengenai bagaimana sikap seorang muslim apabila menerima undangan acara terutama walimatul arsh yang di dalamnya terdapat banyak hal yang tidak disyariatkan Islam seperti ikhtilat, percampuran tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam suatu tempat, mengandung banyak banyak seperti mendengarkan musik, ngegosip, tabarruj dan lain sebagainya. Padahal akhlak seorang muslim apabila diundang adalah memenuhinya. Mohon tanggapan. Gini, jika kita diundang dan di dalam undangan itu tidak ada minuman yang haram, tidak ada makanan yang haram, penuhi undangan itu. Allah, saya ngambil S1 S2 di Pakistan, ada orang Afgan bilang begini, Ustadz, saya boleh nggak naik bis bercampur dengan lawan jenis, ikhtilat? Dosen saya tanya gini, kamu dari mana? Afgan. Afgan tidak boleh. Kenapa? Pemerintahnya memfasilitasi itu. Saya tanya lagi, Ustadz, ikhtilat nggak boleh gitu. Anti dari mana? Indonesia, Ustadz. Indonesia, saya pernah ke sana. Semua di Indonesia ikhtilat gitu. Di kampus ikhtilat, kantor ikhtilat, mobil ikhtilat gitu. Gitu ya. Semuanya di Indonesia ikhtilat gitu. Saya tanya lagi, Ustadz, bagaimana kalau saya ingin menyebarkan ilmu saya dengan ikhtilat? Karena kan mobil ikhtilat. Atau saya lebih baik berdiam diri. Dengan ustadz yang lain saya tanya itu, mana yang lebih baik buat saya? Apakah saya di rumah gitu ya, atau saya menyebarkan ilmu saya dengan ikhtilat tadi, misal di kampus, kan saya ngajar laki perempuan, atau di perusahaan, kan laki perempuan. Apa jawaban dosen saya yang satunya lagi? Anti keluar rumah menyebarkan ilmu anti dengan ikhtilat lebih baik daripada anti berdiam di rumah gitu ya, dan tidak memberikan ilmu yang anti punya gitu. Jadi karena negara kita memang ikhtilat, terus diundang bagaimana? Ya hadir. Mereka tabarruj, silahkan, yang penting kita tidak tabarruj gitu. Mereka cipika-cipiki, kitanya kan yang penting tidak. Karena tidak semua resepsi pernikahan itu dipisah gitu ya. Tapi kalau misalnya mohon maaf kita bisa mengucapkan kemudian pulang, bisa kan gitu. Saya kalau diundang dengan kondisi itu, saya nyari tempat yang mojok, yang nggak makan sambil jalan gitu. Kan standing party ya, biasanya kalau di gedung-gedung kan begitu. Ya sudah, kita mojok aja, mojok, menyandarkan badan ke dinding. Jadi nggak sambil jalan juga gitu, nggak sambil gitu. Kenapa? Karena memenuhi undangan itu sunnah. Ada yang mengatakan sunnah muakkad. Ada juga yang lebih kuat lagi, ada yang berpendapat wajib begitu. Tapi kita lihat kalau kita dalam kondisi lapang, kita pun bisa menghadirinya, datang. Tapi kalau misalnya, karena haknya mereka kan, ketika mereka ngundang kita kan kita penuhi undangannya. Tapi kalau di situ ada makanan haram atau pertunjukan, mohon maaf ya, tari perut gitu, yang ada kemaksiatan di sana, ndak usah datang. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustazah ini bertanya, bagaimana seorang anak menegur atau menasihati orang tuanya, ayah yang jauh dari agama karena lingkungannya? Mudah-mudahan semuanya udah terbaca ya. Kalau menasihati orang tua itu pakai triknya seakan-akan kita bertanya, ayah, hukum sholat apa ya? Wajib nak. Oh wajib, kok aku jarang lihat ayah sholat misalnya.
ayah minum itu ada manfaatnya nggak ya misalnya? Ya nggak ada nak misalnya. Ayah kan pengen hidup sehat, aku pengen deh ayah tuh umurnya panjang gitu. Aku pengen nanti nikah ayah melihat anak-anakku, ayah pengen kan ketemu sama cucu-cucu gitu. Sentuh perasaan orang tua kita, itu lebih nurut ketimbang kita mengeluarkan dalil. Ayah, Allah berfirman dalam Al-Quran, apa sih ini anak kan gitu. Tapi kalau kita sentuh hatinya, kita puji gitu ya, itu mereka lebih bisa nerima daripada dengan nasihat yang langsung gitu, pijit-pijit gitu. Ayah masya Allah ya umur segini masih sehat, aku seneng deh ayah sehat. Allah sayang banget ya sama ayah, Allah ngasih ayah sehat, aku seneng punya ayah yang gitu. Puji dulu, setelah itu jangan dijatuhin, jangan dipuji baru kita isi tuh. Misalnya contoh ya, ayah nanti kalau aku punya suami gitu, aku punya suami yang kayak karakternya kayak ayah, boleh nggak? Apa tuh nak? Ya kayak ayah gitu. Ayah redo nggak kalau ada yang melamar aku, dia pemain judi, pemabuk, ayah mau nggak punya menantu seperti itu? Jangan nak gitu kan. Siapa orang tua yang mana yang redo kalau anaknya nikah dengan gitu? Ayah, kalau ayah nggak mau punya menantu seperti itu, berarti nenek juga sama ya gitu. Nenek juga sama, nggak mau punya menantu yang kayak ayah. Nah kan mikir tuh dia. Kalau dibalikin biasanya orang tua lebih gitu ya, jadi berpikir dia sama ya gitu. Kalau ayah nggak pengen anaknya punya suami begini sama. Orang tua manapun tidak pengen punya menantu seperti itu kan. Nenek juga sama ya gitu. Mungkin diambil hatinya, disentuh hatinya, insya Allah dia bisa berubah. Demikian, alhamdulillah jam 11 lewat, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesempurnaan hanya milik Allah saja. Kekurangan, kesalahan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja, kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.